Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, selamat menjalankan ibadah puasa bagi murid-murid sekalian yang menjalankannya. Semoga pada pagi hari ini puasa murid-murid sekalian lancar, sehingga ibadah pun terasa lebih menyenangkan. Baik, sebelum memulai pelajaran, Bapak ingin menanyakan kabar terlebih dahulu kepada murid-murid sekalian. Gimana kabarnya murid-murid sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih. Selanjutnya, sebelum kita memulai pembelajaran, siapkan terlebih dahulu alat tulis kelengkapannya dan kita membaca doa supaya pada pembelajaran di pagi hari ini kita selalu diberikan kemudahan, kelancaran, dan keberhasilan dalam menimba ilmu sehingga apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini itu akan bermanfaat di kemudian hari. Oke, Bapak minta Faiz untuk memimpin doa. Gimana, Faiz? Ya, siap, Pak. Baik, sebelum memulai pelajaran, marilah kita membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa disilakan. Ya, cukup. Ya, terima kasih kepada Faiz yang telah memimpin doa. Oke, sebelum kita memasuki materi pada pagi hari ini, kita akan mengulas kembali atau flashback ke pertemuan sebelumnya terkait dengan materi atau bab 5, yakni harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Perlu kita ketahui bersama bahwasannya Indonesia merupakan negara yang paling ramah, itu didapatkan dari polling internasional di peringkat 8, sehingga menjadikan motivasi untuk kita semua agar menjalankan kehidupan secara rukun, tentram, dan juga sejahtera. Karena kita bisa lihat, mungkin murid-murid sekalian merasakan di lingkungan sekitarnya masih lengkap atau lengket bahasa yang sering kita gunakan. Di setiap hari Minggu ada kerja bakti, terus ada gotong royong, dan juga ada kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Jadi seperti itu. Ya, untuk materi pada hari ini, Bapak akan menyampaikan terkait dengan konsep cinta tanah air dan bela negara dalam konteks NKRI. Ini kita memasuki bab baru dengan semangat baru dan materi yang jauh lebih fresh dari sebelumnya. Ini merupakan materi lanjutan yang kita akan pelajari bersama. Jadi langsung saja kita ke topik pembelajaran pada pagi hari ini, di mana terdapat dua ya murid-murid sekalian. Yang pertama, konsep bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Yang kedua adalah hak dan kewajiban warga negara Indonesia terhadap bela negara. Kalau kita berbicara tentang konsep, maka kita akan tidak jauh dari yang istilahnya sebagai cara kerja atau bagaimana kita dalam melakukan satu hal. Begitu pula dengan bela negara. Jadi kita di sini akan membicarakan tentang bagaimana cara kerja dari bela negara dan apa saja sih upaya yang dapat kita lakukan selama kita hidup di negara Indonesia. Jadi seperti itu. Dan yang kedua adalah hak dan kewajiban warga negara terhadap bela negara. Hal ini sudah tertuai ya di dalam Undang-Undang Dasar. Nanti kita akan coba bedah sedikit nih terkait dengan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia, karena ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab kita khususnya ya sebagai warga negara Indonesia dalam memperjuangkan hak dan kewajiban kita selama ada di negara Indonesia. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan memasuki definisi dari bela negara. Bapak, apa sih itu bela negara? Nah, jadi bela negara itu adalah sikap atau perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia
yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Jadi seperti itu untuk definisi awal. Ini menjadi pembuka dalam materi kita pada pagi hari ini, yang dimana bela negara ini bagi bangsa Indonesia dapat diwujudkan secara nyata atau objektif. Nah, secara nyatanya itu bagaimana, Pak? Nah, bisa kita lihat dalam bentuk kecintaan terhadap negara dan bangsa yang tertanam di seseorang atau satu orang yang ada di negara Indonesia ini. Dengan kata lain juga, bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Nah, upaya bela negara selain kewajiban dasar manusia, juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara Indonesia. Nah, hal ini harus dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, serta rela berkorban dalam pengabdian kepada bangsa serta negara. Jadi seperti itu. Kita perlu adanya kesadaran supaya kita bisa membentuk pendirian bahwasannya ini tuh bukan hal yang ringan atau sepele. Hal ini nih cukup berdampak. Kenapa? Karena bukan cuma kita saja nih yang ada di ruang virtual ini, tapi semua warga negara Indonesia harus mempunyai kesadaran tersebut. Dan juga tanggung jawab. Tanggung jawab di sini adalah sebagai bentuk dari, mungkin dapat dikatakan ketika teman-teman itu mempunyai kewajiban ketika teman-teman, wah ini tuh udah harusnya saya loh untuk bertindak, wah ini harusnya giliran saya loh. Nah, jadi seperti itu. Jadi pupuklah tanggung jawab ini kepada murid-murid sekalian dan rela berkorban. Ini udah pasti ya, karena pahlawan kita dulu juga rela berkorban untuk mewujudkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, kita masuk ke topik pembelajaran pada pagi hari ini menjadi intinya ya. Prinsip bela negara, terdapat 2 poin yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah bangsa Indonesia berhak dan wajib membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara. Kemudian yang kedua, pembelaan negara yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya pertahanan negara merupakan tanggung jawab dan kehormatan bagi setiap negara. Nah, hal ini sudah kita singgung ya di awal, bahwasannya setiap warga negara sendiri tidak dapat dihindarkan dari kewajiban dalam ikut serta mengupayakan bela negara gitu, kecuali ditentukan di dalam undang-undang itu sendiri. Nah, hal ini mengandung pengertian bahwasannya upaya bela negara harus didasarkan dengan kesadaran akan hak dan kewajiban. Ini udah Bapak singgung di awal tadi, karena ini menjadi langkah awal buat murid-murid sekalian dan Bapak khususnya ya sebagai warga negara Indonesia dalam memulai bagaimana sih untuk kita mengupayakan dari tindakan bela negara itu. Nah, kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan diri sendiri. Ini bisa dikatakan sebagai kemampuan awal untuk murid-murid sekalian. Jadi ketika murid-murid sudah menanamkan kesadaran, lalu tanamkanlah keyakinan. Karena 2 hal tersebut akan saling berhubungan ketika murid-murid sekalian dalam menjalankan upaya bela negara. Seperti itu. Oke, ini kita lanjut ke video. Jadi Bapak kemarin dapat video ini di YouTube, namun ketika Bapak coba di share screen itu tidak bisa di play. Jadi Bapak akan play lewat di media yang berbeda. Sebentar. Nah, terlihat tidak murid-murid sekalian untuk videonya? Kita sudah berganti layar belum? Sudah terlihat, Pak.
Oke, videonya sudah selesai. Jadi seperti itu untuk videonya. 1 menit yang cukup berharga untuk kita semua karena dari video ini bisa dapat dirangkum banyak sekali ilmu dan pengetahuan yang kita manfaatkan. Misalkan tadi seperti hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam bela negara itu tertuang di pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dijelaskan bahwa setiap warga negara itu memiliki hak dan kewajiban dalam upaya pembelaan negara. Nah, upaya bela negara ini selain sebagai kewajiban dasar manusia, juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Ini sudah Bapak singgung di awal, dan selanjutnya ditegaskan dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, bahwasannya setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Jadi seperti itu. Nah, beralih ke slide berikutnya. Jadi inti dari upaya bela negara ini adalah kesediaan untuk memberikan sesuatu tanpa pamrih atau kerelaan berkorban untuk bangsa dan negara sebagai sebuah tindakan terbaik untuk melindungi, mempertahankan, serta memajukan bangsa. Nah, kesimpulan yang dapat Bapak dicantumkan PowerPoint ini bahwasannya kalau kita melakukan upaya atau mengupayakan pembelaan negara, kita tidak mengharapkan sesuatu atau bisa dikatakan kita tidak meminta sesuatu gitu. Kita jangan mengharapkan sesuatu. Misalkan ketika kita yang melakukan tindakan sosial, contohnya siskamling di lingkungan masyarakat. Nah, hal itu dilakukan oleh kesadaran murid-murid sekalian dan juga tadi keyakinan akan kemampuan dalam diri sendiri. Nah, dua hal tadi kan dapat dikatakan sebagai hal yang berhubungan. Jadi ketika memang teman-teman sadar dan juga memiliki keyakinan, maka kita tidak perlu lagi untuk mengharapkan sesuatu atau kita melakukan sesuatu tanpa pamrih. Jadi seperti itu. Dan juga itu sebagai modal awal untuk kita semua dalam mengupayakan pertahanan dan memajukan bangsa. Jadi seperti itu. Nah, tadi kan ada 6 nilai konsepsi bela negara ya. Itu dapat kita jumpai pada lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Mungkin ketika di sekolah, murid-murid juga tahu ya, untuk upaya-upaya yang dapat dilakukan di lingkungan sekolah. Misalkan ketika murid-murid mengikuti upacara, terus menjaga sikap sopan santun terhadap guru, terus juga bisa kita lihat juga tidak melakukan penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, atau bisa dikatakan sebagai kita menaati peraturan yang ada, terus juga kita menghormati guru. Nah, itu merupakan contoh tindakan-tindakan kecil yang dapat kita lakukan dalam mengupayakan pembelaan negara. Nah, kalau misalkan di lingkungan keluarga, mungkin hal yang lebih kecilnya lagi adalah teman-teman atau murid-murid sekalian saling menghargai kepada sesama keluarga. Ini merupakan hal yang kecil tapi dampaknya itu mungkin bisa dirasakan di kemudian hari. Karena dengan begini, murid-murid sekalian atau teman-teman sekalian akan memupuk yang namanya sikap moral dan akhlak yang mulia sebagaimana kita bercermin pada karakter bangsa seperti itu. Ini merupakan khususnya sebagai bekal atau modal awal untuk murid-murid sekalian, karena murid-murid sekalian di sini merupakan generasi Z ya, generasi yang sudah paham dengan teknologi dan internet. Mungkin lebih paham dari Bapak yang dulu untuk pembelajaran saja Bapak tidak menggunakan ruang virtual seperti ini. Ketika memang dulu Bapak ketika sekolah itu terhambat atau terkendala, maka sekolah diliburkan ataupun sekolah diberhentikan untuk sementara. Nah, kalau misalkan untuk zaman sekarang kan ketika memang guru terkendala, misalkan lagi banjir ataupun lagi macet, nah itu bisa menggunakan ruang virtual ataupun gurunya lagi sakit. Jadi untuk generasi sekarang cukup untuk dipermudah lah untuk kegiatan pembelajaran.
Bapak sangat bersyukur, dan juga mungkin untuk murid-murid sekalian pesan untuk Bapak dari mengutip ya perkataan John F. Kennedy. Ini luar biasa, Bapak nyari di internet bahwasannya sebentar ya. Bapak lupa lagi. Ya, nih ya, ini dia. Jangan tanyakan apa yang dapat dilakukan oleh negaramu untukmu, tapi tanyakan apa yang bisa kamu lakukan untuk negaramu. Mungkin itu bersangkutan dengan inti dari upaya bela negara. Jadi jangan tanyakan kepada negara sudah melakukan apa kepada kita pada saat ini, tapi kita lakukan saja. Kita tanyakan apa yang bisa dapat kita lakukan untuk berkontribusi kepada negara. Jadi seperti itu. Itu merupakan salah satu kunci dalam melakukan tindakan upaya bela negara, karena ya tadi ini sudah dapat disimpulkan. Oke, berakhirlah sudah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mungkin ada tugas, karena tas sekolah maka tak ada tugas. Jadi Bapak di sini memberikan tugas untuk murid-murid sekalian, bahwasannya ketika murid-murid mengamati materi pada pagi hari ini, cobalah untuk amati lingkungan sekitar murid-murid sekalian dengan mendeskripsikan atau mencoba untuk menjelaskan terkait dengan upaya apa saja yang dapat dilakukan, baik itu di lingkungan sekolah, keluarga, ataupun masyarakat, sesuai dengan nilai-nilai konsepsi tadi ya, yang dimana itu ada 6. Yang pertama ada cinta tanah air, terus juga ada kesadaran akan berbangsa dan bernegara, terus juga ada mempunyai kemampuan untuk bela negara, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban, dan mempunyai semangat untuk mewujudkan negara yang adil dan makmur. Jadi seperti itu. Dan juga kalian deskripsikan kembali nih, atau menjelaskan kembali bagaimana perjuangan bangsa Indonesia dari zaman penjajahan hingga pada saat ini. Nanti silakan untuk dikerjakan tugasnya, ini akan dikumpulkan di minggu depan. Baik itu dikerjakan oleh tulis tangan silakan, ataupun diketik juga silakan. Murid-murid sekalian bisa mencari sumbernya di mana saja, kapan saja, dan jangan lupa dicantumkan untuk sumbernya. Jadi seperti itu. Oke, berakhirlah sudah. Terima kasih kepada murid-murid sekalian yang sudah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Mungkin pesan Bapak tetap semangat, dan jangan lupa untuk kita meningkatkan kesadaran secara, mungkin dapat dikatakan kesadaran itu jangan dipaksa, atau kita tanamkan ini dari awal, karena kita menghadapi yang namanya era 5.0 atau mungkin dikatakan sebagai era digital. Untuk hambatan, tantangan, dan ancaman itu rentan untuk datang dari negara-negara lain. Maka dari itu kita perlu tanamkan sikap-sikap atau moral yang sudah kita dapatkan atau kita lihat, atau mungkin diajarkan oleh guru ataupun orang tua kalian yang ada di rumah, sehingga itu menjadi modal atau bekal awal kalian dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, dan juga untuk menghadapi tantangan yang ada di masa depan. Jadi seperti itu. Oke, Bapak pamit undur diri. Terima kasih. Dan mungkin untuk sebelum menutup pada pertemuan pada pagi hari ini, kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita dapatkan atau kita raih pada hari ini itu akan bermanfaat, sehingga kita dapat bertemu di kemudian hari. Oke, untuk Faiz, tadi kan sudah membuka ya. Sekarang kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, siap Pak. Baik, setelah belajar mungkin alangkah baiknya kita berdoa ya. Untuk berdoa silakan menurut kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Ya, sekian. Ya, terima kasih kepada Pais, dan juga terima kasih kepada murid-murid sekalian, baik dari Dian ataupun Lediana. Terima kasih yang sudah bergabung dengan Bapak dalam virtual meet pada pagi hari ini. Dan jangan lupa nanti absensi akan Bapak berikan sebagai cross check
bahwasannya teman-teman ini mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir. Baiklah, segitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.